UPNVJ atau Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta merupakan salah satu perguruan tinggi negeri yang berada di Jakarta Selatan. Kampus ini memiliki akreditasi B dengan nilai 338. Awalnya, UPNVJ merupakan universitas kedinasan yang berada di bawah naungan Kementerian Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia. Kemudian, pada tahun 1994, statusnya berubah menjadi swasta. Pada tahun 2014, barulah UPNVJ resmi ditetapkan menjadi perguruan tinggi negeri yang saat ini terdapat 7 fakultas di dalamnya, yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Kedokteran, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Hukum, dan Fakultas Ilmu Kesehatan. Kami merupakan mahasiswa dan mahasiswi UPNVJ dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan program studi S1 Manajemen yang saat ini sudah memiliki akreditasi A. Fakultas Ekonomi dan Bisnis di UPNVJ merupakan salah satu fakultas dengan reputasi baik yang memiliki visi menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang unggul, berkualitas internasional, inovatif, berdaya saing, dan beridentitas bela negara untuk pembangunan masyarakat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 5, mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi, ingin memaparkan materi tentang company culture dari company kami, yaitu PT Garuda Indonesia. Sebelumnya, izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Di kelompok kami ada 8 anggota, yaitu Tresiana Ningtyas, Zahra Almira, Tristina Kansadia, Sefren Natasha, Sri Trisna Ningtyas, Rizka Apriliandis, Sangjaya, dan juga Ramadhani Azahra. Untuk overview yang akan kita bahas di company culture ini, ada introduction dari PT Garuda Indonesia, logo culture, fly high culture, dan juga Garuda Indonesia Experience. Baik, selanjutnya saya izin masuk untuk menjelaskan tentang budaya fly high dari PT Garuda Indonesia. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu PT Garuda Indonesia merupakan maskapai penerbangan nasional yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia, BUMN, Garuda Indonesia yang merupakan perusahaan penerbangan nasional Indonesia yang didirikan pada tahun 1949 dan pada saat ini CEO yang menjabat yaitu Pak Irfan Setia Putra. Selanjutnya di sini ada budaya fly high dari PT Garuda Indonesia. Jadi PT Garuda Indonesia menerapkan budaya fly high pada perusahaan mereka. Fly high sendiri terdiri dari nilai-nilai efisien dan efektif, loyalty, customer centricity, honesty, dan openness, dan integrity. Budaya fly high ini sendiri telah dirancang sejak tahun 2005 dan disosialisasikan pada tahun 2007 dan hingga kini telah menjadi panduan atau pedoman perilaku insan Garuda Indonesia melalui program yang terstruktur dan tersistem. Program implementasi budaya perusahaan PT Garuda Indonesia dilaksanakan semaksimal mungkin dan dilakukan secara konsisten melalui pendekatan Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang logo Fly High ini sendiri. Jadi yang pertama, dari makna logo Fly High ini dinamis dan fleksibel. Logo bertuliskan tangan pada Fly High menggambarkan sikap perusahaan yang cepat beradaptasi pada hal baru. Lalu selanjutnya ada logo positif. Tulisan logo yang condong ke kanan atas ini mengibaratkan tujuan positif perusahaan dan merujuk ke perubahan yang lebih baik lagi. Lalu selanjutnya ada yang berkomitmen, yaitu penekanan garis bawah pada logo Fly High tersebut memiliki makna penekanan juga terhadap wujud komitmen Garuda kepada pelanggannya. Lalu ada budaya fly high. Jadi budaya fly high ini ada efektif dan efisien. Jadi efektif dan efisien, Garuda Indonesia ini selalu melayani penumpang dengan pelayanan semaksimal mungkin dengan cara yang cepat. Contohnya itu kayak sistem check-in online dan juga aplikasi mobile-nya itu bisa termasuk contoh dari efektif dan efisien. Lalu yang kedua itu ada program loyalty yang dimana Garuda Indonesia ini selalu memiliki sikap disiplin, bekerja keras, cerdas, dan juga tuntas dalam setiap pelayanan yang dilakukan. Contohnya itu disiplin seperti program loyalty yang dimana ada merupakan kayak memungkinkan penumpang untuk mendapatkan reward dan juga hadiah berupa fasilitas dan penerbangan lainnya. Lalu ada customer centricity. Jadi customer centricity ini Garuda Indonesia ini berkomitmen untuk melayani pelanggan dengan ramah, hangat, dan juga bersahabat. Jadi nggak hanya pelayanan yang tanggap dan juga produktif, tetapi kreatif dan inovatif juga diperlukan di budaya ini. Contohnya itu ya kayak tadi penghargaan dan juga kenyamanan dan kemudahan bagi pelanggan. Selanjutnya adalah budaya honesty and openness. Budaya honesty and openness ini mengajarkan bahwa setiap insan Garuda PT Indonesia atau karyawan-karyawan yang bekerja di PT Garuda Indonesia itu harus memiliki yang namanya sifat jujur,
tulus dan terbuka. Walaupun ada kata keterbukaan di sini, bukan berarti segala rahasia yang dimiliki oleh PT Garuda Indonesia itu harus disampaikan. Makna terbuka di sini adalah perusahaan itu tidak merahasiakan dalam laporan keuangannya, contohnya. Lalu terakhir adalah integrity. Budaya integrity ini menekankan bahwa karyawan yang ada di PT Garuda Indonesia itu harus memiliki sikap integritas, yang dimana integritas itu mencakup kejujuran, etika, tanggung jawab, dan kepatuhan dalam menjalankan tugas, sehingga bisa mencapai standar layanan yang tinggi dan membangun kepercayaan pelanggan terhadap PT Garuda Indonesia itu sendiri. Selanjutnya ada Garuda Indonesia Experience, di mana Garuda Indonesia Experience adalah konsep budaya pelayanan yang mengintegrasikan aspek-aspek terbaik dari Indonesia untuk memberikan pengalaman yang unik dan membanggakan kepada para penumpang. Konsep ini didasarkan pada panca indera atau five sense, yang dimana ada sight, sound, scan, taste, and touch, yang meliputi pelayanan mulai dari pelayanan pre-journey, pre-flight, in-flight, post-flight, and post-journey. Oke, ini ada bentuk implementasi dari culture Garuda Indonesia itu, yaitu five sense. Yang pertama itu ada sight. Sight ini itu memanfaatkan panca indera mata, yaitu penglihatan. Jadi Garuda Indonesia itu memadukan warna, memadukan motif, memadukan corak dari budaya khasnya Indonesia itu yang dituangkan melalui atribut yang mereka pakai. Contohnya atribut awak kabinnya, pramugarinya, terus juga mereka pakai di hampir keseluruhan desain interior itu. Yang kedua ada sound. Sound ini memanfaatkan indera pendengar, yaitu di setiap kegiatan PT Garuda Indonesia, di pre-flight, di in-flight, di post-flight, mereka itu memutarkan musik instrumental khas Indonesia, musik-musik tradisional Indonesia yang menggambarkan bahwa PT Garuda Indonesia ini betul-betul maskapai yang khas akan Indonesianya tersebut. Terus yang ketiga ada sun. Sun ini itu memanfaatkan indera penciuman. Jadi yang seperti kita tahu juga Indonesia itu kan banyak ditumbuhi oleh bunga-bunga yang punya harum yang khas sendiri, dan itu dimanfaatkan oleh PT Garuda Indonesia sebagai aroma di dalam pesawatnya itu. Jadi mereka punya aromaterapi yang lebih menekankan lagi kepada harum khasnya Indonesia selama penumpang itu ada di dalam kegiatan penerbangannya mereka. Oke, untuk five senses selanjutnya ada touch yang menggunakan panca indera sentuhan. Dalam elemen ini itu lebih menekankan pada ketulusan ya. Jadi melalui elemen ini Garuda Indonesia memberikan penumpang pelayanan yang tulus sesuai dengan ciri keramah tamahan Indonesia. Hal ini disimbolkan oleh salam Garuda Indonesia dari para awak kabin. Saat penumpang menaiki pesawat, awak kabin menyambut penumpang dengan senyuman yang hangat dan sapaan yang ramah. Hal ini mencerminkan budaya Indonesia. Kemudian pelayanan ini tuh terus berlanjut selama penerbangan dengan awak kabin yang selalu siap membantu dan memastikan kenyamanan penumpang selama penerbangan. Selanjutnya ada elemen taste yang menggunakan panca indera perasa. Melalui elemen ini, Garuda Indonesia memberikan cita rasa dan pengalaman khas Indonesia yang terwujud dalam makanan yang disajikan selama penerbangan. Penumpang dapat menikmati hidangan yang autentik yang mencerminkan kekayaan kuliner budaya Nusantara. Kuliner tersebut pun disiapkan dengan bahan-bahan yang berkualitas tinggi dan resep-resep yang tradisional. Setiap menu Garuda Indonesia dirancang untuk membawa penumpang lebih dekat dengan budaya Indonesia. Sebagai contoh, di beberapa rute penerbangan, Garuda Indonesia menyajikan makanan khas Indonesia seperti nasi uduk dan nasi padang, menu in-flight mereka. Selain makanan, juga ada minuman khas Garuda Indonesia, yaitu jus martebe atau jus wisata orang Belanda, yang melengkapi pengalaman kuliner selama penerbangan bersama Garuda Indonesia. Oke, mungkin segitu aja pemaparan mengenai company culture dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.